Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen dan tak lupa kepada teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gilang Febrian Rizky Prayoga dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum semester 3 sore. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman saya tentang pengertian adat dan hukum adat. Langsung saja kita membahas yang pertama, yaitu pengertian hukum adat. Hukum adat sendiri adalah hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara di dalam masyarakat. Dulunya hukum adat menggunakan istilah adat rage, adapun juga yang menamakan sistem pengadilan sosial. Sebelum digunakannya istilah adat rage atau hukum adat, ini masih belum dipakai, tetapi perundang-undangan dipakai istilah lain yang digunakan menunjukkan atau menamakan sistem pengadilan sosial yang saya jelaskan tadi. Adapun sistem pengadilan sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam pasal 2 Algemene Balapaingen van Wetgeving, yaitu ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan, seringkali disingkat AE, Staatblad 1847 nomor 23. Pakai istilah Godsdienstwetten, Volksliegen and Gebruiken, yaitu peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan-kebiasaan. Yang kedua, dalam Regeneering Regelgement RR Stadtblad 1858 pasal 75 dipakai istilah Godsdienstwetten, Volksliegen and Gebruiken, yaitu peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan-kebiasaan. Yang ketiga, dalam Initiële Staatsrecht atau IS pasal 128 ayat 4 memakai istilah Instellingen des Volk, yaitu lembaga-lembaga kerakyatan. Adapun unsur hukum adat antara lain adanya tingkah laku yang terus-menerus yang dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, tingkah laku teratur dengan dinamis. Yang ketiga, tingkah laku yang punya nilai sakral. Yang keempat, adanya keputusan kepala adat. Yang kelima, ada sanksi akibat hukum. Yang keenam, tidak tertulis. Dan yang ketujuh, ditaati masyarakat. Berarti unsur hukum adat yaitu yang pertama, satu, tingkah laku yang terus-menerus yang dilakukan oleh masyarakat, yang artinya tingkah laku yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan atau adat yang dilakukan oleh masyarakat tertentu dengan kultur tertentu yang dilakukan orang luar hingga saat ini, dan apabila melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yang kedua, tingkah laku teratur dengan dinamis. Tingkah laku yang artinya tingkah laku itu diatur, sangat diatur sekali dan dinamis sekali. Jadi semua terstruktur. Tiga, tingkah laku yang punya nilai sakral, yaitu tingkah laku yang memiliki nilai yang sangat-sangat sakral, jadi tidak dapat disepelekan, seperti kegiatan sakral ataupun yang lainnya. Keempat, adanya keputusan kepala adat.
yang artinya kalau hukum adat tidak ada keputusan dari kepala adat itu tidak bisa dinamakan hukum adat. Berarti kalau tidak ada keputusan dari kepala adat tidak bisa dinamakan hukum adat. Yang selanjutnya ada sanksi akibat hukum, yaitu apabila masyarakat atau seseorang yang melanggar sanksi hukum adat akan mendapatkan sanksi akibat hukum tersebut. Yang keenam, hukum adat itu tidak tertulis, jadi sudah dari dulu mengalir. Jadi dari zaman dulu yang hingga saat ini dipercayai atau dilakukan terus-menerus. Terakhir yaitu ditaati masyarakat. Hukum adat yang notabene mengalir terus-menerus mulai hingga nenek moyang sampai sekarang, meskipun ada banyak perubahan, selalu ditaati oleh masyarakat. Karena jikalau dia tidak mentaati akan mendapatkan sanksi. Selanjutnya yaitu pengertian adat. Adat adalah kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang yang terus-menerus dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Jadi adat sendiri itu sudah lama sekali dibuat atau dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita, yang dilakukan hingga saat ini meskipun banyak perubahan dengan cara tertentu dan di wilayah-wilayah tertentu, dan diikuti oleh masyarakat luar yang masuk ke dalam lokasi tersebut atau tempat tersebut dengan waktu yang lama. Adapun unsur-unsur adat antara lain adanya tingkah laku seseorang, adanya dimensi waktu, dilakukan terus-menerus dan diikuti orang lain. Jadi unsur adat yang pertama yaitu tingkah laku seseorang. Adanya tingkah laku seseorang berarti dalam beraktivitas atau melakukan adat itu selalu ada tingkah laku seseorang yang buat contoh untuk adat tersebut. Yang kedua, adanya dimensi waktu. Dimensi waktu adat sendiri sudah dikenal mulai lama, yaitu mulai nenek-nenek moyang kita hingga saat ini, meskipun banyak perubahan dan hingga saat ini sangat ditaati dan dilakukan terus-menerus. Yang ketiga, dilakukan terus-menerus, yang artinya adat itu tidak akan pernah ada habisnya, jadi akan mengalir terus dan tidak akan bisa diputuskan atau divakumkan. Walaupun ada, tidak akan bisa diputuskan ataupun divakumkan. Biasanya itu diganti atau dirubah seiring zaman. Kalau divakumkan atau diputuskan biasanya banyak pro dan kontra yang akan menimbulkan cekcok ataupun perselisihan yang besar. Yang terakhir yaitu diikuti orang lain. Jadi orang lain ataupun orang luar yang masuk ke dalam adat atau masuk ke dalam lokasi tertentu, dan di situ ada adat yang harus diikuti orang luar tersebut supaya tidak mendapatkan sanksi ataupun hukuman karena tidak melakukan atau mengikuti adat tersebut.
Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari hukum adat. Adapun manfaat mempelajari hukum adat yaitu yang pertama untuk memahami budaya hukum Indonesia, yang artinya kita bisa membedakan mana hukum adat yang tidak relevan dengan berkembangnya zaman hingga zaman sekarang berubah menjadi keseragaman dan relevan. Yang kedua, hukum adat sebagai hukum yang lahir dari kepribadian bangsa atau masyarakat atau seseorang yang tentunya harus dipertahankan sebagai hukum positif bangsa Indonesia yang menjadi khas hingga saat ini. Makanya hukum adat sendiri menjadi tokan atau bagi adat-adat atau budaya yang ada di Indonesia. Terakhir yaitu perbedaan adat dan hukum adat. Adapun perbedaan adat dan hukum adat menurut berbagai sarjana terkenal yaitu yang pertama dari Gerhard, yaitu suatu adat akan menjadi hukum adat apabila ada keputusan dari kepala adat, dan apabila tidak ada keputusan maka itu tetap merupakan tingkah laku atau adat. Yang kedua dari Van Vollenhoven, yaitu suatu kebiasaan atau adat akan menjadi hukum adat apabila kebiasaan itu dijatuhkan sanksi. Jadi kalau adat mendapatkan sanksi itu bisa dinamakan hukum adat, tapi kalau adat tidak ada sanksi itu belum bisa dinamakan hukum adat. Yang ketiga dari Van Cijk, yaitu perbedaannya antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya. Kalau hukum adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis, dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis. Alhamdulillah, selesai sudah rangkuman yang saya presentasikan tadi. Apabila ada salah perkataan atau salah penulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.